لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا Nanti bawa ke sana ya, kota. Dimasukkan uangnya mana? Uangnya keluar kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa Ke sana. ashabihi. Pakai sandal dipakai dulu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Jamaah sholat Idul Fitri. Sekarang dengarkan itu. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, takbir, tahlil, tahmid berkumandang di seluruh penjuru bumi menunjukkan bahwa umat Islam betul-betul mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah itu ya. Telah diberi nikmat yang luar biasa, diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan siam kita, tilawah kita, infak sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, dan telah mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana tujuan Allah menurunkan bulan Ramadan, memerintahkan beribadah di bulan Ramadan adalah untuk bertakwa agar kita semuanya mencapai ketakwaan, la'allakum tattaqun. Oleh karenanya, sebagai evaluasi di akhir Ramadan ini, yang perlu kita jadikan evaluasi adalah seberapa jauh keimanan kita bisa meningkat, seberapa jauh keimanan kita, ketakwaan kita bisa meningkat. Yang ke depan di bulan Syawal, bulan peningkatan, kita sudah mempunyai energi yang penuh
untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru video. Kaum muslimin Nggak boleh HP no di sini. Puncak dari Untuk ngambil video pengajian itu. Ya. Lihat ya. Meraih kembali fitrah Gitu. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini lahir dalam keadaan fitrah, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Gimana? Bahwa setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi orang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Oleh karenanya kembalinya kita kepada fitrah adalah ketika kita kembali kepada Islam, kepada nilai-nilai Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kita jalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kembalinya kita kepada fitrah ditandai dengan komitmen kita untuk menegakkan nilai-nilai Islam, menegakkan norma-norma Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Komitmen kita adalah menjalankan Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, kita selalu diuji. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia itu mengira bahwa dia dibiarkan mengatakan beriman tanpa ujian, padahal Allah memberikan ujian. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam menegakkan nilai-nilai Islam atau dalam mencapai kefitrahan kita, Allah memberikan ujian. Benarkah komitmen kita kepada nilai-nilai Islam? Misalnya ketika kita bersin, biasanya tidak mengucapkan alhamdulillah, tetapi yang ungkapan-ungkapan yang lain. Atau kalau kita ketika bersambung, atau bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita mengatur kehidupan keluarga. Itu adalah komitmen kita untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Makanya Allah memberikan ujian kepada kita semuanya, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa yang namanya ujian itu macam-macam bentuknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa itu akan mati dan kami jadikan kepada kalian bisyarri berupa keburukan, wal khairi dan kebaikan. Itu adalah fitnah, ujian. Di tengah-tengah kita diberi ujian. Ada sebagian saudara-saudara kita yang makan pun kesulitan, apalagi membeli baju baru. Bisyarri wal khairi fitnah. Yang tidak atau yang kesulitan makan, yang kesulitan mendapatkan rezeki, itu juga ujian dari Allah. Yang diberi rezeki yang melimpah, kemudahan untuk membeli pakaian baru, kemudahan untuk belanja di mall, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh keimanan kita, ketakwaan kita memandu kita untuk mensikapi kehidupan ini dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belahan bumi lain skala makro juga Allah menunjukkan ujian kepada manusia. Di saat kita menikmati akhir-akhir bulan Ramadan, Allah menurunkan ujian kepada warga Palestina dengan dibombardirnya Masjidil Aqsa.
Allah memberikan PR kepada rakyat Palestina berupa Masjidil Aqsa. Dengan gagahnya warga Palestina menghadapi serangan-serangan Israel. Begitu kesatrianya orang-orang Palestina sanggup menghadapi Israel yang mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Tetapi warga Palestina tidak gentar. Itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada warga Palestina. Di belahan bumi yang lain juga demikian terjadi. Di Burma, di India, kaum muslimin juga menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Termasuk di dalam negara kita. Di negara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk. Adanya pelecehan-pelecehan terhadap agama. Ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Ada orang yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang diberikan ujian oleh Allah kepada kita semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan kepada kita bahwa ujian itu akan diberikan, pasti kita mampu menghadapinya. Jadi insya Allah kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan ujian kecuali manusia itu mampu menghadapinya. Problemnya adalah ketika kita merasa tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana anak sekolah, kalau tidak ngerti jadwal ujiannya, pasti dia tidak mengerjakan soal. Soalnya tidak dijawab karena jadwalnya saja tidak tahu. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang ujian. Ini problem kita semuanya, bahwa kita tidak diuji, sedang tidak diuji. Ini perasaan yang mungkin menghantui kita semuanya, yang kemudian melahirkan sikap-sikap yang apatis terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ujian saja tidak merasa, apalagi menyelesaikan soal-soalnya. Tentu konsekuensinya kelulusan itu akan gagal. Kita tidak akan mendapatkan kelulusan karena tidak mengerjakan soal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi keimanan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan informasi kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan, yang membuat kita bisa tertawa dan membuat kita bisa menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Di dalam surat An-Najm ayat 43 Allah memberikan informasi seperti itu. Sebagaimana di awal tadi saya katakan, ujian itu ada berupa bestari, keburukan dan kebaikan, wal khairi. Allah juga memberikan informasi wa annahu wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan kita itu tertawa dan menjadikan kita itu menangis. Di saat kita tertawa, di belahan bumi yang lain warga muslim menangis. Atau sebaliknya, bisa jadi kita tetap tertawa ya, dan kemudian di belahan yang lain juga tertawa. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kepada kita semuanya bagaimana kita mensikapi kehidupan kita. Di saat kita menjalani kehidupan dengan harta yang melimpah, dengan dana yang besar yang kita pengajian miliki, dulu, dengerin tapi pengajian. di sisi yang lain saudara kita mengalami penderitaan. Oleh karenanya mekanisme yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui ziswah, zakat, infak dan wakaf. Maka dengan mekanisme itulah mari kita galakkan agar saudara-saudara kita yang sedang menangis, yang tidak bisa membeli baju, yang kesulitan makan, bisa kita santuni, bisa kita berikan bantuan agar mereka bisa tertawa di dalam menghadapi hari raya Idul Fitri ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa musibah yang kita terima seperti sekarang, musibah pandemi corona ini adalah sudah
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi seluruh musibah yang ada di bumi ini semuanya biidznillah. Boleh, minum boleh. Allah Subhanahu wa taala. Belum pengen kan? Pengen tidur musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua musibah itu sudah dicatat oleh Allah di dalam sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah mencatat tanggal sekian hari ini, tahun ini terjadi musibah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini bagian dari ujian keimanan kita, ujian ketakwaan kita. Kita melihat bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Allah, semua terjadi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita yang kena musibah, kena virus corona, kemudian sampai meninggal, insya Allah meninggalnya dalam keadaan syahid. Maka jangan disesali kalau ada saudara kita yang meninggal karena corona, insya Allah syahid. Beliau lebih mulia, beliau lebih menikmati kehidupan di alam barzakh karena syahidnya. Bagi saudara kita yang kena musibah corona kemudian sembuh, mudah-mudahan dengan musibah corona ini diampuni dosa-dosanya. Bagi kita yang tidak kena musibah, Allah mentakdirkan munculnya rasa empati, rasa simpati, meningkatnya ukhuwah, saling tolong-menolong, saling membantu. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan adanya musibah corona ini, kita tidak perlu terlalu bersedih hati. Kita sikapi secara proporsional, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini terjadi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khotbah yang singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semuanya. Mari kita akhiri khotbah pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka antal khairur rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Filistin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Burma. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman innaka antal khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minum? Enggak, no. Ini kan senangannya Mbak.
Manis itu. Jamaah sholat Id yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya nanti kita secara bersama-sama Udah mau selesai deh, bawa pulang aja ya. dan Udah mau selesai, bawa pulang aja. ikhlas kita menyadari Nanti dulu. kekeliruan dan kesalahan kita semua. Kemudian kita ikhlas saling memaafkan meski tidak harus dengan saling berjabat tangan. Ya, Nanti kita dibawa ya. berikrar saja dan menyadari banyaknya kekeliruan dan kesalahan kita. Kemudian menyadari, mengikhlaskan, saling memaafkan meski tidak harus dengan saling berjabat tangan. Mohon kesadarannya untuk saling membantu kita bersama. Mohon untuk ikrar kita ikuti secara khidmat. Dimohon semua jamaah untuk berdiri. Kita akan dipandu oleh saudara kita Bapak Mariano. Berdiri, udah, taruh dulu, nanti. Berdiri dulu. Ditirukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didudukkan semua hadirin. Ikrar halal bihalal. Ikrar halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kami keluarga besar RW 8 Perumahan Kalimantan Baru dan sekitarnya. Kami keluarga besar RW 8 Perumahan Kalimantan Baru dan sekitarnya Dalam bergaul dan hidup bermasyarakat. dalam bergaul dan hidup bermasyarakat Merasa mempunyai kesalahan baik yang lahir maupun batin, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Pada kesempatan hari ini kami berikrar. Satu, dengan rendah hati dan hati yang tulus, kami mohon maaf semua kesalahan dan kekilafan kepada yang hadir semuanya. Dua, demikian juga seandainya yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir mempunyai kesalahan kepada kami, dengan tulus ikhlas kami memberi maaf. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan dari kami semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.